Kalau terkait dengan mandat yang diberikan terkait dengan IKN, seperti apa sih upaya Kementerian ATR BPN dan apakah sejauh ini lahan IKN ini sudah dipastikan bebas sengketa? Oke, total lahan IKN itu kan terbagi ya, kalau dari sisi rencana awalnya itu kan ada tiga lah ya kelompok. Ada kawasan inti pemerintahan, pusat pemerintahan itu sekitar 6 ribuan hektar. Ada kawasan ibu kota itu sekitar mungkin 56 ribu hektar, dan ada kawasan penunjang ibu kota yang sampai 260 hektar. Kita bicara yang KIPP aja, kawasan inti pemerintah, pusat pemerintahan. 6.000 hektar itu sebagian besar itu masuk di dalam kawasan hutan. Jadi tidak ada kepemilikan lain, itu kepemilikannya ada di pemilik pemerintah atas nama Kementerian LHK. Lalu ada memang sedikit sekitar berapa persennya ya, 800 hektar ini yang memang di luar kawasan hutan. Nah di sini kita Kementerian ATR, karena tusi kita adalah tata ruang dan pertanahan, yaitu yang pertama kita sudah menyiapkan rencana detail tata ruang yang siap untuk disahkan oleh kepala otorita. Nah ini kita komunikasi intent, mungkin satu dirjen itu selalu berangkat ke Kalimantan untuk memastikan apakah perencanaan tata ruangnya ini comply, dan tentunya kita koordinasi dengan kepala otorita, dengan PU, dengan Kementerian LHK dan sebagainya. Termasuk juga kita memfreeze beberapa tidak terjadi transaksi pertanahan, sehingga tidak mengakibatkan biaya ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan ibu kota. Nah inilah sebenarnya kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita harapkan dalam waktu cepat pembangunan ibu kota baru ini sebagai epicentrum ekonomi baru akan terwujud di Indonesia ini. Mhm. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, seperti apa sih optimisme Anda terkait dengan 2 tahun lagi ini kan pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Seberapa optimisme Kementerian ATR BPN untuk berantas mafia tanah? Singkat saja Pak. Ya, kita optimis ya bahwa saat ini dengan komitmen Bapak Menteri yang akan terus memberantas seluruh mafia tanah, baik yang oknum-oknum, tidak hanya oknum di dalam ya, tetapi paling utama sebenarnya mastermind-nya ada di mana. Itu yang akan kita lakukan. Makanya kita melakukan kolaborasi. Baik. Dan seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk mewujudkan itu, dan beliau sangat komit melakukan itu. Terus yang kedua adalah menutup pintu-pintu yang ada. Jadi celahnya adalah kan tadi ya, memalsukan sertifikat, apa namanya, kita mulai membangun sistem untuk menutup yang ada. Data digital jauh lebih baik karena itu sulit, rekam jejak itu bisa terdeteksi dengan mudah. Siapa yang melakukan apa ketahuan dan sebagainya. Nah ini adalah langkah-langkah preventif untuk membuat agar pintu-pintu masuk yang ada. Terus nanti kita buat regulasi yang lebih tadi membuat kewenangan kita lebih kuat dalam Baik. memberantas mafia tanah. Oke baik, Pak Himawan kita harapkan bersama semoga reforma agraria berjalan dengan baik termasuk pemberantasan mafia tanah supaya bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terima kasih atas waktunya Bapak Himawan Arif, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional telah bergabung bersama kami dalam Economic Update. Sehat selalu untuk Anda.